ketika kita akan berwudu maka disunahkan kita untuk membaca basmalah. Ya, disebutkan di sini wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim, seorang itu mengucapkan bismillah atau basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim ketika akan wudu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di mana Nabi kita Muhammad SAW sabda, la wudu aliman lam yusammillah ta'ala. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksud tidak ada wudu, la wudu'a ini maksudnya adalah la wudu'a kamil. Tidak ada wudu yang sempurna. Jadi hadis ini bukan berarti wudunya tidak sah bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Jadi maksud la wudu'a tidak ada wudu di sini artinya la wudu'a kamil, tidak ada wudu yang sempurna. Jadi di sini la nafiyah lil jins, harfula di sini penafihan jenis. Di sini tidak selalu bermakna tidak sah ya. Tetapi terkadang itu penafihan yang hanya tidak sempurna. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian memahami teks-teks dalil itu benar-benar kita harus memahami dengan merujuk kepada keterangan para ulama. Kadang-kadang la itu tidak ada itu memang menafikan secara kuliah. Secara asalnya itu memang dinafikan, ditolak gitu. Tapi tidak melulu bahwa la itu bermakna penafihan seperti itu. Tapi kadang hanya penafihan secara kesempurnaan. Ya, secara sempurna termasuk di sini masalah wudu. Jadi wudu itu disunahkan untuk membaca basmalah. Tapi kalau seorang tidak membaca basmalah sebelum wudu, wudunya tetap sah. Karena itu hukumnya tidak wajib dan bukan rukun. Wudu itu hukumnya sunnah. Ya, tapi akan lebih sempurna ketika kita misalkan sebelum wudu mengucapkan basmalah. Karena itu akan membuat wudu kita semakin sempurna. Dan bismillah yang dimaksud atau basmalah yang dimaksud di sini adalah lebih sempurnanya kita membaca basmalah secara sempurna juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih afdol, lebih utama dan lebih akmal, lebih sempurna. Tapi misalkan kita mengucapkan bismillah sudah cukup juga. Jadi ada dua kaifiyat ya, ada dua tata cara atau redaksi. Bisa bismillah, bisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya boleh. Ya. Dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Itu disebutkan seperti itu. Yang lebih akmal, lebih sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kurang tepat ya ketika ada sebagian pihak yang memahami hadis ini dengan membatasi bahwasanya yang diperintahkan Nabi itu bismillah saja. Enggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Ini keliru ya. Ya, berdasarkan hadis ini, la wudu'a liman lam yusammillaha ta'ala. Di situ lam yusammillaha ta'ala dipahami oleh sebagian pihak bahwa yang dimaksud basmalah itu cuma bismillah, enggak boleh ditambah ar-rahmanir-rahim. Ini tidak tepat. Ya, karena di situ hadis itu hanya menjelaskan tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Lah, menyebut nama Allah itu bisa dengan sempurna bismillahirrahmanirrahim dan bisa dengan yang kurang sempurna bismillah saja. Jadi ucapan bismillah dan ucapan bismillahirrahmanirrahim itu sama, sudah termasuk di dalam hadis ini. Karena hadis ini sifatnya am, artinya umum yang meliputi dua redaksi tadi. Ya, ini juga penting ya, bahwasanya luar biasa gitu, ketika kita memahami dalil-dalil teks-teks wahyu berupa Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW itu, kita tidak bisa sekedar mengandalkan makna tekstual.
dari dalil-dalil itu. Makna tekstualnya, makna yang secara zahir itu kita baca, tidak bisa. Ya. Karena itu akan menyebabkan banyak kekeliruan Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam masalah ini. Saya mendapatkan beberapa kali ada yang menyatakan kalau sebelum wudu baca bismillahnya disempurnakan itu katanya tidak boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu tidak boleh, harus bismillah tok. Termasuk kalau mau makan itu nggak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, harus bismillah saja. Ya, karena katanya kalau bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada dalilnya. Nah itu keliru. Nah, dalilnya ya ini hadis ini, la wudu'a liman lam yusammillaha ta'ala. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu bisa dengan dua redaksi tadi. Bisa dengan bismillah, bisa dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak perlu dipanjangkan. Karena sudah jelas ya. Jadi itu gampang sebenarnya bagi orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu alat ya, seperti usul fikih. Jadi kalau kita mau belajar, mau memahami fikih itu harus pakai usul fikih, Pak. Harus belajar usul fikih. Kalau tidak belajar usul fikih nanti banyak kelirunya dan banyak terjadi kesalahan dalam memahami permasalahan yang ada dan dalil-dalil yang ada. Nah, ibaratnya seperti itu nggih. Jadi tangga untuk ke fikih niku nggih belajar apa usul fikih. Enggak mungkin kita memahami fikih tanpa tangganya. Kendaraannya itu kan usul fikih, Pak. Ilmu usul fikih. Kalau mau memahami hadis harus belajar ilmu mustalah hadis. Kita mau memahami tafsir Quran harus memahami ilmu usul tafsir. Ya, kita untuk memahami tata bahasa Arab itu harus belajar ilmu gramatika bahasa Arab. Itu alatnya, nahwu wasyaraf. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sarf dan lain sebagainya. Tidak bisa dilepaskan itu. Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Jadi di sini sebelum berwudu kita dianjurkan membaca basmalah. Bisa bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lebih utama bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman itu untuk jami'ul khalqi, untuk seluruh makhluk. Kalau Rahim itu lil mu'minin, bagi orang-orang beriman saja. Jadi Rahman itu rahmatnya Allah yang meliputi seluruh makhluk. Sampai orang kafir saja itu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kekafirannya tetap diberi makan, tetap diberi kesempatan hidup, tetap diberi ini segala fasilitas dunia. Tapi kalau Rahim itu cuma bagi orang-orang beriman nanti kelak di hari kiamat. Ya, di hari kiamat itu yang akan mendapatkan rahmat Allah cuma siapa? Al-mu'minun, orang-orang beriman. Al-muslimun, kaum muslimin dan kaum mukminin.